Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan spesial banget hari ini kita kedatangan penulis cantik asal Bandung, masih muda, lagi SMA ya. Iya, kelas Mau 3. persiapan UN. Iya. Penulis novel horor remaja. Ini namanya Sarah Ann. Ya. Iya. Oke, Sarah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana persiapan UN nih? Ya, masih masih gitu deh. Oke. Nah, Sarah ini alhamdulillah akhirnya bisa diculik setelah 2 bulan lalu janjian. Itu janjian dari Desember akhir ya. Bener. Jadi waktu itu lagi out of the box, ketemu sama ibunya. Ibunya juga penulis, namanya Teh Eno. Nah, nanti teman-teman juga bisa kepoin Instagramnya. Waktu itu lagi berburu buku terus kepikiran ini udah lama pengen banget ngobrol nih sama Sarah. Karena Sarah ini sekarang udah nulis 11 buku ya. Iya. 11 buku dan mayoritas ini ceritanya horor. Iya. Nah, sebelum kita bahas bukunya, aku pengen tahu dulu Sarah sendiri mulai nulis itu kapan sih? Aku mulai nulis itu sejak aku kelas 4 SD, Kang. 4 SD? Iya, 4 Wow. SD. Jadi awalnya itu aku ikut lomba, iseng aja sih ikut lomba. Lomba itu cerita dongeng gitu. Oke. Terus ternyata di lomba itu menang dan yang karya yang menang itu dibukukan. Nah, dari situ buku pertama aku itu 4 SD? Iya, Lomba 4 SD. apa, cerpen ya? Dongeng. Oh, dongeng. Ngambil tema? Kalau nggak salah kerajaan-kerajaan gitu. Waduh. Kayak gitu. Itu iseng aja sih ikutnya, soalnya ngerasa kayak ya ampun bisa nggak ya bikin dongeng gitu kan. Nah tapi dari situ baru deh nulis yang lain lagi. Oke. Kalau spesifik horornya sih aku mulai dari SMP kelas 9 sampai sekarang kelas 12. Itu kepikiran nulis horor gimana itu, Sa? Kepikirannya kenapa ya? Aku suka nonton film horor. Oke. Jadi kayak aku pengen bikin karya aku juga yang seseru filmnya aku tonton. Oh, iya. Terus waktu kecil kan aku suka ada pengalaman horor gitu ya kan ya. Jadi kayak kok kayaknya seru juga ya kalau bisa dibukukan dari pengalaman pribadi. Waduh. Gitu. Jadi novel horor yang pertama ditulis apa tuh? Novel horor pertama yang tulis itu Dead Song. Dead Song. Fantasti terbitkan dari Bisa. Tentang? Itu ceritanya dulu tokoh pertamanya itu suka melukis. Oke. Nah terus gak sengaja di ruang sekretariat ekskulnya itu dia nemuin kayak kertas misterius gitu. Nah terus dia dari situ dia melukis tentang foto yang ada di kertas itu, kayak bikin orang gitu. Oh. Nah ternyata di sana itu ada apa ya? Jadi si tulisan yang lukisan yang dia lukis di situ itu ternyata bawa kutukan gitu. Gitu deh. Itu inspirasi pertamanya dari mana? Inspirasi aku nggak terlalu inget sih ya, sudah lama banget dari SMP. Cuman waktu itu aku lagi suka-sukanya kepoin tentang lukisan-lukisan horor gitu loh. Oh, Lisa, oke. sebagainya gitu. Inspirasi dari situ deh. Jadi dikembangin, ngambil core-nya pokoknya lukisan gitu. Iya, ya? lukisan aja. Oke. Nah ini menarik sih. Sebetulnya waktu dulu juga aku suka banget nonton film horor gitu ya. Oh, ya? Sama. Oh. Pas masih kecil itu berarti SMP. Aku SMP di rumah masih SD kali ya. Itu udah berapa tahun sekarang? Nggak tahu. Itu berapa? SMP aku itu waktu 2005-2007an. 2005 aku baru 3 tahun. Aduh. Aku masih anak kecil yang lucu. Aduh. Ya jadi tahun segitu itu di TV lagi banyak banget film. Waktu itu yang paling terkenal Di Sini Ada Setan. Tahu nggak? Di Sini Ada Setan itu kayak serial apa namanya, di SCTV kalau nggak salah. Itu pokoknya ngisahin tentang para sahabat yang suka ketemu apa namanya pengalaman-pengalaman mistis. Jadi di sana di beberapa tempat tertentu mereka ternyata bertemu dengan hantu penasaran dan dari situ akhirnya ditelusuri kenapa dia sampai ada di sini gitu, masa lalunya gimana dan sebagainya. Sebetulnya yang menarik di sana itu apa ya, kisah dibalik kenapa si hantunya akhirnya jadi hantu. Nggak tahu ya, mungkin walaupun serem-serem gimana akhirnya nggak berani ke WC. Oh iya. Tapi emang kadang suka kayak gitu ya. Tapi ya yang
penasaran itu adalah bagaimana ini apa ya, misteri di baliknya itu apa gitu. Nah, Sarah pernah kepikiran gitu nggak sih waktu nulis horor jadi takut sendiri atau apa? Sering banget tuh. Oh iya. Apalagi pas awal-awal SMA sih, aku yang paling khusus menggeluti bidang horor gitu. Kan sekitar 4 buku, 5 buku aku itu terbit pas aku SMA gitu. Terus ya gitu, bikin naskahnya sih sosokan berani gitu Kang ya. Ngerti sampai malam-malam jam 12 malam itu masih nulis tentang horor gitu kan. Kayak so berani gitu kan gue tuh. Tapi ternyata muka bawaan takut. Terus kalau nulis malam-malam tiba-tiba suara kulkas kan suka bunyi ya. Suara kulkas, suara galon gitu kan ya. Bunyi, wah kaget gitu, bawaannya tuh parno gitu. Iya. Itu kira-kira dari belasan buku yang ditulis, yang paling serem itu yang mana untuk diri sendiri? Yang paling serem apa ya? Kalau yang paling serem nulisnya itu yang The Lost Man, yang ke bawah. Oke. Jadi yang proses nulis itu paling serem menurut aku. Terus kalau yang ceritanya paling serem sih apa ya? Menurut aku semuanya sama-sama serem sih. Cuman kalau menurut editor di Mizan katanya yang ini tuh paling serem. Wow. Kalau kata editor di Mizan, Kanurul, nah ini yang paling serem. Oke. Bisa ceritain nggak dua ini ceritanya tentang apa tuh? Kalau yang The Lost Man ini pengalaman aku. Sebenarnya ada pengalaman aku ini aja, meskipun di sini sih udah di-combine sama yang lain juga. Oke. Nah, jadi di sini tuh nyeritain tentang tokoh utamanya tuh kan Kiara namanya. Nah, Kiara ini ayah kandungnya tuh hilang. Dan si Kiara itu nggak sempat kenal ayah kandungnya tuh yang seperti apa gitu, lain seperti apa gitu bla. Terus nggak sengaja kan dia punya teman dekat yang namanya Aga, itu cowok kan. Nah, Aga itu indigo. Nah, dari situ si Aga ini ngebantu kayak secara nggak langsung ngebantuin Kiara nemuin ayah kandungnya. Terus ternyata si ayah kandungnya itu udah meninggal. Dan ternyata si ayah kandungnya itu menitipkan sebuah pesan buat Kiara yang dengan banyak rintangan bersama si Aga itu dia tuh nemuin ayah kandungnya dan misteri kematian ayah kandungnya. Wow. Wih, menarik gitu. Itu diselesain berapa lama? Ini aku kan lumayan lama, sekitar 1-2 bulan. 1-2 bulan ya. Tapi sebetulnya segitu juga udah cepat untuk penulis. Maksudnya banyak penulis lain juga yang kalau nulis itu kayak setahunan juga nggak beres-beres. Kelamaan di bab niat sih. Sekarang kalau nulis itu biasanya suka dibikin outline atau gimana? Kalau buat aku tuh outline itu sesuatu yang wajib. Wajib banget gitu. Apapun, bahkan kalau misalnya aku bikin cerpen yang cuma 6-8 halaman gitu, aku tuh harus ada outline. Jadi kalau nggak kayak gitu, aku suka mentok tengah jalan. Cerita mau dibawa kemana sih? Ya kan? Itu mau apa lagi sih gitu? Atau enggak malah pengen A, pengen B, pengen C, ujungnya nggak jadi. Ya, banyak godaannya sih kalau nggak pakai outline. Berarti kalau Sarah nulis itu pertama cari apa ya, inspirasinya dulu. Dari inspirasinya terus coba dikembang-kembangin ini kira-kira misteri apa yang bisa diangkat atau gimana? Aku cari inspirasi dulu nih, kira-kira aku nulis tentang apa. Misal yang ini paranormal angle. Ini gimana? Ini tuh ceritanya tentang satu ekskul di sekolah SMA ya, tingkat SMA sama kayak aku. Ekskulnya itu semacam ekskul jurnalistik gitu, yang dimana mereka itu kewajibannya bikin mading kelas, bikin vlog sekolah, mading sekolah ya tadi. Mading sekolah, vlog sekolah kayak gitu. Pokoknya semua yang berhubungan dengan konten-konten di sekolah mereka. Nah, di novel ini tuh si ketua ekskulnya itu namanya Mario, dia tuh obses banget pengen bikin semacam apa ya, kayak jurnalisa gitu. Kayak jurnalisa gitu tapi ngintarin sekolah mereka. Soalnya rumornya tuh sekolah mereka tuh angker banget gitu. Terus, nah awalnya tuh mereka tuh pengen satu ekskul ikut semua. Terus Mario tuh orangnya tuh kayak harus gitu lah, nggak ada kata enggak, nggak ada kata tapi, pokoknya semacam cowok-cowok yang nyebelin tapi ambisius gitu lah kalau di SMA tuh. Terus pada akhirnya mereka tuh minta izin pembina mereka. Nah sama pembina mereka tuh ya boleh diizinin selama si kegiatannya itu nggak rusak
fasilitas sekolah, nggak, ya kayak gitu deh pokoknya nggak ada kecelakaan dan sebagainya. Iya. Tapi pas menuju hari H sekitar H-2 atau H-1 aku lupa, si pembinanya itu kecelakaan. Dan akhirnya si pembina itu nggak bisa nemenin mereka. Nah tadinya tuh anak-anak ekskul tuh bilang udahlah kita tunda aja. Toh pembinanya nggak bisa kan, ngapain kita sendiri gitu, itu kenapa-kenapa gimana ya kan. Namanya juga anak SMA kan ya. Nah tapi si ketuanya ini, si Mario ini tuh nggak kudu jadi, kudu bisa gitu kan. Nah akhirnya ada satu guru, namanya itu Bu Zalfa nggak salah. Dia itu guru matematika di sekolah ini. Matematika. Iya. Nah ya guru itu tuh karena dia tuh dekat sama tokoh utamanya, tokoh itu Utari, deketnya tuh deket banget kayak sahabatan gitu loh kan. Iya. Nah si guru matematika tuh pengen nemenin si Utari dalam investigasinya. Tapi aneh banget kayak dia bukan siapa-siapa ekskulnya tapi pengen masuk gitu loh, pengen ikutan gitu kan. Nah Maria tuh langsung kayak siapa sih gitu, ini ibu siapa sih gitu, kok pengen ikut aja gitu kan, panjat sosial nih. Nah awalnya Maria tuh nggak mau, tapi si Bu Zalfa ini kan berpengaruh banget di sekolah. Jadi kayak guru-guru juga ya oke gitu sama Bu Zalfa itu. Terus Bu Zalfa tuh ngancem nih ke anak-anak ekskul ini, kalau misalnya saya nggak ikut kegiatan kalian saya bubarkan gitu. Saking gak maunya si Utari itu kenapa-kenapa. Iya kan. Nah terus ya gitu akhirnya si ibu itu ikut. Dan di situ pas lagi investigasi itu ternyata salah satu anggota itu hilangnya tuh ditukar sama makhluk halus gitu. Jadi makhluk halusnya ikut ke geng mereka. Dan si manusia, si Adivanya itu hilang. Nah ketemu, dan si orang tuanya Adiva otomatis meneror si ekskulnya kan, tanggung jawab dong anak saya mana. Nah gitu sampai akhir diceritain gimana Adivanya bisa balik lagi ke dunia asli. Baca selanjutnya. Gila, jadi penasaran ini. Iya baca Kang. Berarti kalau ini itu awalnya dari mana tuh? Pertama tuh aku sebelumnya aku nulis dodol. Dodol itu masih tentang guru matematika juga. Matematika juga ya. Jadi ada 4. Nah gurunya itu aku ambil dari guru yang ngajar aku beneran. Buat dia nonton, siapa tahu Bu Zaki nonton ya. Nah ini 4 bukunya buat Bu Zaki gitu. Siap. Nah terus lanjut ya Kang ya. Jadi inspirasinya tuh dari yang dodol. Nah aku masih pengen bawa si tokoh guru ini loh. Iya. Masih pengen dilanjut gitu. Ya udah. Akhirnya terus kebetulan dari Mizan juga ditawarin lagi nulis tentang ekskul di sekolah gitu. Dia masalah gitu. Oke. Ini aku bikin deh. Berarti mulai dari karakter ya? Iya karakter. Semestanya sama nggak? Enggak. Beda. Cuma ya karakteristiknya berarti ada yang sama. Oke, siap. Awalnya kita dapat karakter, kemudian coba ngembangin. Kebetulan tadi dapat tema ya, ekskul. Iya, gitu. tema. Dan kenapa milih jurnalistik? Soalnya menurut aku yang paling mudah aku kembangkan adalah jurnalistik. Ya waktu kelas 10 aku pernah join di ekskul jurnalistik sekolahku juga. Meskipun gak bertahan lama, soalnya kesibukanku yang lain gitu kan. Aku pernah join di jurnalistik juga. Menarik banget. Jadi kebayang ya jurnalistik di sini apa? Artinya sebetulnya kalau teman-teman mau nulis itu mulai dari hal-hal yang dekat dari kita dulu kali. Iya bisa. Gak usah yang jauh-jauh dulu. Oke. Pengalaman pertama bukunya terbit gimana saat? Yang Dead Song ya, itu yang paling masih ingat banget yang Dead Song sih. Itu seneng banget. Soalnya ya ini buku punya aku sendiri gitu, nggak ada penulis lain ya kan. Terus emang yang ceritanya tuh aku suka gitu. Iya. Itu ngirim sendiri atau kayak gimana prosesnya? Iya, ngirim aku bisa. Jadi yang harus disiapin apa aja? Waktu itu aku siapin naskahnya utuh sudah rapi gitu ya, dengan profil penulis, pengantar. Terus kirim, itu berapa lama sampai dapat respon? Berapa lama ya? Kurang lebih itu sekitar 3 bulan kurang. Tapi nggak terlalu lama sih. Jadi tunggu di review dulu ya. Terus dapat pengumuman, ini naskah diterima. Waduh. Terbit, dikirimin deh buku terbitnya, itu seneng banget. Saya kan pertama tuh. Dan nggak lama dari situ itu langsung dapet tag bestseller. Alhamdulillah, keren. Iya, jadi teman-teman juga mungkin pernah ngelihat ya logo-logo Fantastin ini. Kita emang fokusnya ke horor ya? Iya, ada fantasinya dan juga sih. Oke. Dan apakah Sarah ke depan
mau fokus nulis horor aja? Kayak tanya soal matematika. Enggak, soalnya lucunya gini, kalau misalkan ngeliat di IG-nya ya, IG-nya Sarah itu sangat puitis sekali Oh kata-katanya. gitu ya Kak ya. Oh ya. Ini Instagram aku @sarahanisa_f, nanti ditaruh di sini ya. Siap. Nah, jadi kalau lihat di sana kan waktu itu dengar dari mamanya juga emang senang baca Boy Chandra. Jadi kayak apa namanya, vibe tulisannya Boy gitu kan. Tapi giliran ditanya bukunya apa, horor. Kok horor ya? Gak nyambung ya. Walaupun kata teman aku juga, dia apa namanya, kisah horor yang paling serem itu kan adalah ketika bikin kisah cinta ditinggal lagi sayang-sayangnya. Oh iya benar juga tuh. Itu horornya juga sama. Cina. Nah jadi kalau untuk ke depan rencana terdekat yang mau diambil apa nih? Aku lagi bikin naskah novel juga. Sekarang udah jalan sekitar 165 halaman dari target 250. Nah, di situ aku akhirnya menuruti requestan followers aku, requestan editorku, requestan teman-teman terdekatku, requestan banyak orang di sekelilingku. Jadi akhirnya aku mengabulkannya dengan aku bikin sesuatu yang romance. Tema romance. Tapi karena aku banyak banget nulis buku horor kali-kalinya, jadi atmosfernya tuh belum pindah seutuhnya gitu. Jadi masih ada unsur horornya juga. Thriller sih. Thriller ya. Saya aku udah gak wani bikin hantu-hantu kali ya. Aku tuh penakut sebenarnya. Jadi aku bikin thriller, tapi tetap ada romance-nya. Oke. Apa namanya? Kalau Sarah sendiri ini tiba-tiba jadi keingetan. Pas nulis itu ada ritual khusus nggak sih? Ritual? Kayak ini yang aku dengar ya, Joko Anwar itu kalau nulis cerita horor, bikin skenario-nya, dia sampai harus ke kuburan biar ya mungkin kerasa gitu ya. Kalau Sarah sendiri apakah misalkan sediain kopi, teh, atau harus nulis tengah malam atau gimana? Kalau aku sih ritualnya nggak sampai ke kuburan juga ya, karena aku takut ke kuburan. Biasanya aku nulis sambil ngopi dan secara nggak langsung tuh jadi kayak semacam keharusan gitu. Biar tulisannya tuh jalan cepat gitu. Ini yang paranormal angle, yang The Doll, dan Haunted Room itu aku beresin tuh 2 minggu. Cepet ya, 2 minggu. Ya, 2 minggu. Itu jadi naskahnya berapa halaman di Word? Sekitar 100 sampai 150, 100 sampai 175. Segituan ya, oke. Terus kalau misalkan ini kan Sarah masih sekolah nih, bagi-bagi waktu sama kegiatan lain gimana tuh? Kan itu pasti banyak ditanyain sama teman-teman. Oh iya benar. Bagi-bagi waktunya, waktu sebenarnya nggak ada khusus ya. Tapi kalau misalnya aku sekolahku tuh full day dari jam 6:30 sampai 3:30. Nah jadi kalau di sekolah itu kalau misalnya emang gurunya masuk apa ada tugas itu emang aku konsentrasinya ke situ. Jadi nggak dipecah ke tulisan. Jadi nggak nulis pas ada guru nerangin gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya jam kosong gurunya nggak masuk dan sebagainya gitu, biasanya aku pakai buat nulis. Itu terus setelah itu pulang sekolah baru nulis lagi. Saya sampai maghrib terus pulang, terus ya makan, sholat, segala macam gitu, terus lanjut tulis lagi, terus setelah isya. Nah sampai jam berapa itu tergantung, kalau misalnya akunya lagi kreatif, lagi banyak idenya, terus sampai pagi lagi jam 4. Jadi karena udah jam 4, aku harus nyampe sekolah 6:30 dan sekolahku tuh disiplin banget, jadi kalau udah 1 juta itu ditutup gerbangnya, aku nggak bisa masuk kalau misalnya telat. Jadi aku harus datang pagi-pagi. Jadi ya mending gak tidur aja gitu, sebenarnya subuh daripada tidur kebablasan, ya kan? Betul. Tapi kalau misalnya idenya lagi pas-pasan nih, paling jam 11-12 udah ada. Jadi kalau lagi mentok biasanya sekarang ngapain? Kalau lagi mentok, kalau misalnya mentoknya mentok banget nih, biasanya main keluar, cari pesan baru, tapi nggak bawa laptop. Benar-benar pure main aja, saya nonton atau ke pensi gitu. Pure nggak bawa laptop. Tapi kalau misalnya mentoknya tuh masih sekitar 60%-an, keluar ngafe gitu kayak bawa laptop. Iya. Seenggaknya 1-2 halaman mah harus tulis. Cari suasana baru ya. Dan ada yang bilang kalau nulis itu nggak boleh dijeda terlalu lama. Iya.
Soalnya kalau di jeda lama tuh meskipun kita udah bikin outline, idenya tuh tiba-tiba hilang. Kalau nggak idenya hilang tuh vibes-nya tuh hilang. Iya sih. Moodnya udah hilang banget sekali. Nanti pasti ini nulis apa sih untuk kemarin? Iya apa ya? Tulisan gue tapi gue udah bisa gitu nulisnya gitu. Terus kalau nggak, tapi kalau misalnya terlalu lama di jeda itu biasanya suka ada ide-ide baru yang masuk. Ya kan? Nah, biasanya kok ide yang baru itu lebih menggoda buat lanjutin. Oke. Ini yang udah berproses itu kan tinggalin. Waktu SMP kayak gitu sih. Jadi nulisnya fokus per naskah ya? Iya, naskah. Beresin satu naskah dulu, selesai, lanjut lagi Iya, gitu betul. kan. Oke. Terakhir, ada tips nggak buat teman-teman yang mau mulai nulis, khususnya nulis horor? Kalau tips, aku sering banget nih teman-temanku yang bilang aku pengen nulis tapi takut nggak laku, takut nggak yang baca gitu. Iya. Kalau saran dari aku sih nulis aja, jangan mikirin soal pasar. Tapi kalau misalnya pasar itu pasti ngikut. Dia sudah ada karyanya aja dulu. Kalau misalnya karyanya jadi belum ada, nama kamu belum entah siapa gitu kan, belum dikenal sama orang, siapa yang mau tahu kamu gitu kan? Gimana pasarnya mau datang kalau misalnya karyanya belum ada? Jadi nulis aja dulu sebisa kamu. Terus kalau misalnya yang bilang nulis nggak mau nulis takut jelek, takut ini, ya karya yang paling jelek itu adalah karya yang nggak ditulis. Iya betul, Ya kan? betul. Kalau misalnya jelek dan bagus itu selera sih. Yang karya sastrawannya belum tentu semua orang bilang bagus. Betul. Dia selera sih, nggak jauh dari selera. Ya. Kalau untuk teman-teman yang mau nulis horor, Teman-teman yang mau nulis horor, pesan aku sih kalau misalnya nulis yang tentang hantu-hantuan, maju dulu aja. oke. Jangan, meskipun kalian penakut, meskipun kalian takut nih dikit-dikit langsung kayak gitu kan. Kayak aku nih misalnya, coba bikinnya tuh nulisnya tuh di tempat rame. Jangan uji iya. nyali diri sendiri dengan nulis di rumah pas rumahnya kosong, malam-malam pas hujan mati lampu. Jangan. Waduh. Itu kan paket komplit ya Kang ya buat mereka-mereka. betul. Terus di tempat rame, di tempat makan, di kafe, di sekolah mungkin. Yang rame siang-siang sambil ngopi sambil makan. It's okay. Iya. Jadi nulis horor pun tidak perlu membangun suasana horor di sekeliling ya. Oh iya benar betul. Jadi teman-teman nggak perlu sampai ke kuburan. Iya. Nggak usah. Soalnya aku pun gak berani. Nanti tiba-tiba ada yang nyolek lagi di kamar. Iya. Tulis dong tentang aku. Waduh. Bahaya. Bahaya tuh berat tantangannya. Siap. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Jadi terima kasih untuk Sarah yang telah berbagi Sama-sama, seputar Kak. penulisannya. Nanti di video setelah ini kita akan ngobrolin seputar pengalaman membaca Sarah. Tungguin ya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran, stay tune di channel ini. Silakan like dan share video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya tertarik untuk menulis, khususnya menulis cerita horor. Jangan lupa follow Instagram aku @sarah_adisaf, nanti di sini. Dan juga saya Agi Eka. Teman-teman silahkan subscribe channel YouTube ini supaya nggak ketinggalan info lainnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.